Oke, selamat bertemu kembali para sahabat petani Walid dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi dan semoga Anda sehat selalu dan sukses selalu ya. Oke, pada kesempatan ini saya akan penuhi apa yang saya tulis sebelumnya di Facebook ya. Tentang apa-apa sih persoalan yang dihadapi oleh gedung Walid pada umumnya ya. Namun berbeda gedung biasanya berbeda persoalan ya. Untuk mengatasi gedung ya para petani Walid, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, tentunya kita harus tahu dulu apa persoalan di gedung tersebut ya. Harus ada proses identifikasi sehingga diketahui apa sih persoalan atau problem yang sedang terjadi pada gedung Walid kita. Jika Walid gedung kita terjadi hal-halnya ya, misalnya ya tidak ada burung yang nginap, atau juga ada yang nginap tapi tidak banyak ya, setelah sekian bulan atau sekian tahun nginap tapi nggak banyak. Ada juga yang nginapnya mungkin hanya di atas saja, ada yang di bawah ya. Dan pengalaman saya jujur saya bukan seorang master yang sangat menguasai semuanya. Pasti ada problem-problem tertentu yang saya masih belum bisa pecahkan ya. Tapi saya akan sharingkan pengalaman saya ya, yang saya ketahui ya. Jujur, untuk pengalaman dalam beberapa tahun saya menekuni bidang usaha ini dan setelah membangun belasan gedung Walid, untuk menginapkan burung Walid itu adalah persoalan yang tidak begitu rumit-rumit amat ya. Saya bukan sombong, bukan juga kita takabur ya. Tapi setiap gedung yang saya bangun ya, yang di on-kan suara, dalam 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan selalu ada polesan ya. Dan 6 bulan, 7 bulan sudah kelihatan beberapa sarang ya. Namun ada sarang yang banyak dan ada yang sedikit ya. Itu tergantung gedungnya lagi dan mungkin lokasi ya. Tapi saya itu jujur masih menjadi misteri bagi saya, dan untuk saya pecahkan kenapa ada gedung yang perkembangan cepat, ada juga yang lambat, dan ada juga ini. Kalau untuk gedung, ya, model gedung seperti apa, saya sudah ada semuanya, ya, sudah pernah saya bangun semuanya. Yang LMB-nya hadap kemana dengan rumah monyet atau tanpa rumah monyet, ya. LMB tadi hadap ke segala arah misalnya, ya, saya pernah bangun, dan begitu juga void, ya, mau void zigzag, void lurus, void diagonal miring lagi, ya, saya telah uji coba, ya, oke. Khusus kali ini, di video ini saya akan sharingkan tentang kepada teman-teman, para sahabat petani Walid dimanapun Anda berada. Jika gedung Anda mengalami masalah dan mungkin Anda kurang puas dengan keadaan saat ini, Anda harus ketahui dulu ya, sebelum mengatasi gedung tersebut, supaya tidak keliru dalam mengatasi gedung dan tidak asal-asal sehingga justru menimbulkan biaya yang lebih besar dan juga mungkin akan menimbulkan masalah baru lainnya ya. Dalam setiap gedung, beda gedung itu ada beda persoalan, beda masalah ya. Kita harus identifikasi dulu. Nah, pada kesempatan ini saya akan cerita tentang jika gedung kita atau gedung Anda sudah on suara 6 bulan sampai juga 3 tahun tetap tidak ada yang nginap ya. Ada yang tanya ke saya setelah udah 4-5 tahun tetap tidak ada yang nginap. Bahkan ada yang hampir 10 tahun ya. Jika ada nginap pun hanya minim sekali, 1-2 sarang atau mungkin 5 sarang saja untuk kategori yang 3 tahunan ya. Oke. Untuk hal seperti itu, 99% adalah masalah tata suara ya. Masalah tata suara. Jujur tata suara adalah bagian tergampang dalam setiap gedung ya. Namun dia tata suara itu menjadi faktor menginapkan burung ya. Jika keliru dia akan fatal ya, tapi jika bagus dia bukan bagian utama ya. Kalau saya urutkan tata suara itu di urutan keempat, tapi karena teman-teman selalu melihat tata suara, saya akan sharingkan tentang tata suara yang keliru itu seperti apa. Oke, jika gedung tidak ada burung yang menginap, artinya tata suaranya tidak pas. 99% tata suara tidak pas. Tata suara terdiri dari apa-apa saja. Ingat, paling pertama itu adalah player atau ampli atau CD room yang sering disebut. Jika Anda menggunakan CD-ROM yang tidak kredibel ya, atau kekuatannya tidak cukup, dan menggunakan Twitter yang sangat banyak ya, otomatis suaranya tidak bagus. Hasil suara yang dihasilkan itu tidak bagus ya, sehingga burung tidak akan berminat ya, baik panggil maupun inap ya.
Banyak orang berpikir, oh asal bisa berbunyi aja itu sudah bagus. Itu keliru besar ya. Tata suara yang benar harus dengan mesin yang mumpuni ya. Kecuali gedungnya kecil, Anda bisa gunakan player yang mungkin kekuatannya hanya ideal untuk gedung tersebut ya. Oke, keduanya apalagi ya? Twitter inap ya. Twitter inap harus sesuai juga dengan player tadi ya. Twitter inap harus sesuai kan, merek, jenis dan cara penletakannya ya. Formasi yang dalam gedung itu juga harus sesuai ya. Ketiganya Twitter tarik ya. Twitter tarik juga harus gunakan yang sesuai. Jangan sembarangan menggunakan Twitter ya. Keempatnya Twitter panggil ya. Kelimanya baru suara ya. Suara inap. Suara inap harus benar-benar suara yang sudah terbukti. Jika suara yang sudah terbukti ya, itu umumnya pasti akan menginapkan burung juga jika semua yang tadi sebelumnya sudah bagus ya. Saya jarang menggunakan suara-suara yang tidak saya kenal, tidak saya percayai. Kita biasanya hanya menggunakan suara-suara yang telah terbukti. Mau orang bilang bagus atau enggak, saya selalu gunakan suara inap tersebut. Keenamnya baru suara panggil ya. Suara panggil yang nggak mesti juga bagus-bagus ya sebenarnya ya. Yang penting burung bisa tertarik dengan suara tersebut. Tapi tertariknya bukan tertarik karena panik ya. Ada beberapa jenis suara ya, atau beberapa jenis respon burung. Ada burung datang itu karena suka dengan suara tersebut. Keduanya burung datang ramai ya. Itu melihat burung panik ya. Ada suara burung panik sehingga mereka datang berkumpul untuk melihat gedung tersebut ada apa yang sedang terjadi pada gedung tersebut ya. Anda harus hati-hati juga memilih suara. Jangan sampai Anda menggunakan suara sudah menurut Anda itu sangat bagus, ternyata suara tersebut terkandung suara burung yang lagi teraniaya ya. Atau dia lagi di gedung tersebut terkesan lagi ada persoalan pada burung-burung di sana ya. Mereka akan datang ramai untuk melihat ya. Gunakanlah suara yang teruji, terbukti dan tidak ada kandungan minta tolongnya ya, suara yang meminta tolong ya. Itu yang kalau kayak kita istilahkan suara minta tolong ya. Itu beberapa bagian. Oke, satu lagi, instalasi ya. Instalasi tata suara. Instalasi tata suara juga sangat penting. Jangan sampai ya ternyata instalasi tata suara itu ada yang tidak pas atau mengalami arus pendek ya. Jika arus pendek maka player akan down. Suaranya keluar akan menghasilkan suara yang berbeda ya. Player tertentu akan rusak. Player lainnya yang bagus itu biasanya akan terjadi down power ya, suaranya down. Saya sering menemui gedung yang suaranya down sehingga biarpun di on kan bertahun-tahun tetap tidak respon ya. Oke. Ya, itu bagian kenapa gedung tidak respon. Sangat gampang sekali sebenarnya ya. Dan ingat, pertama itu player ya, kedua itu Twitter inap, Twitter panggil ya, peletakannya, cara memasangnya, inap, tarik, panggil ya. Keempatnya suaranya, suara inap, suara panggil, dan juga instalasinya jangan sampai terjadi arus pendek ya. Oke, itu bagian jika di gedung Anda terjadi hal seperti itu, artinya Anda jangan dulu atasi masalah lainnya. Atasi dulu problem yang ringan ini, yaitu tata suaranya dulu ya. Saat gedung sudah ada burung yang menginap, baru kita identifikasi lagi apakah sudah berhasil atau masih ada persoalan lagi ya. Persoalannya lebih gampang diidentifikasi jika burung sudah menginap dan di mana dia menginap, seberapa banyak dia menginap. Sekian dulu sharing dari saya pada pagi hari ini. Semoga sharing saya bisa memberikan manfaat untuk Anda semua. Jangan selalu galau ya. Yang lebih penting lagi, jangan hemat uang yang seharusnya dikeluarkan dan Anda sayang untuk mengeluarkan dana tersebut untuk mengatasi gedung Anda. Ya, lebih besar biaya terlambat dan biaya gagalnya satu gedung. Sekian, terima kasih dan sukses untuk Anda semua.